Yuzong first pick, wow, against Oke, selamat sore. Oke. Karena Kali ini kita dari nonton. Randy mungkin kemarin main Alice juga kan di last game-nya di game 45 loh. Iya, iya. Kebetulan langsung ya. Terjawab. Jadi nggak takut loh ini. Enggak, karena begini, menurutku adalah dengan posisinya Uran Desa ditutup, seenggaknya untuk menangin laning awal itu kan ada Yuzong kan. Dan balik lagi ke yang tadi dibahas sama Faris adalah dengan mid lane-nya nih dan semua mid lane. Ujung-ujungnya juga bakal ketaruh dan mungkin ini adalah power yang bisa dia oleh Onyx. Atau kalau misalkan yang aku lihat dari trennya yang ada di EVOS ya, terutama kalau pemainnya EVOS, kalau misalkan EVOS fans sempat bilang kalau ada cobaan, kadang EVOS tuh nyobain. Iya. Yuzong nih udah kelihatan. Contohnya ini. Iya. Mereka mungkin masih bisa ngambil lampu sebenarnya kan. Mereka masih bisa ngejawab dengan EXP yang imbang lah minimal lawan Yuzong. Tapi ya, Elvis kalau gitu mungkin karena kemarin dia udah sempat ngelawan Yuzong pas pakai Elis kali ya. Makanya pede ya. Tapi kalau dilihat ini kan beda pemain gitu loh, karena di regular season Lutfi Yuzongnya juga bagus banget. Atau itu dia yang mungkin di bridge ya sama Coach Vin. Anggap aja semua lawan tuh sama. Betul. Itu dia, jadi makanya dia tetap berani bawa Elis dan bener emang bener-bener ini mau nyobain dia. Iya kan, ada cobaan, cobain. Iya. Gak ada takut-takutnya. Justru emang bagusnya kayak gitu sih, Be. Karena kalau emang udah takut dari awal itu 50% kemungkinan kalah bakal berpihak ke kita. Ya, quote on quote dari Coach Adi ya kalau nggak salah ngomong, kalau misalkan kita mau jadi juara, kita harus berani lawan apapun dan siapapun. Setuju. Itu yang mungkin sekarang dicoba juga oleh Coach Vin ya. Dan kira-kira seperti banning base yang kedua ada Kimi dan juga ada Khalid. Antisipasi early game pressure nih dari Coach Adi. Ini tapi kalau dari Coach Adi sendiri ya, jujur melihat dari draftnya mereka emang masih lumayan minim dari segi mid lane. Namun kalau Onyx udah biasa gak sih hal-hal kayak gini? Mereka bawa hero 4 damage, satu bener-bener utility-nya sisa di Keyboy. Dan ya actually mereka bakal coba buat menangin fight 4-nya dulu, biar nanti Harden ngebuka ruang sendiri. Ini juga untuk Keyboy juga masih lumayan luas sih untuk hero pool-nya kan. Masih banyak banget yang bisa dia ambil. Dengan posisinya kalaupun memang nantinya ada keluar hero pick off ya, menurutku bisa. Cuma jadi kelas canon gitu loh, itu juga bakalan keluar karena kalian juga sampai sekarang belum ditutup. Sementara yang aku penasaran adalah EVOS. Mereka lumayan mainnya agak milih loh dengan Yusin, Alice dan juga Jisoo yang dipermainkan gitu loh. Siapa yang pengen jadi stopper Yuzongnya? Karena kemarin aku sempat lihat untuk di hari pertama Yuzong yang muncul lawan Ferdinand pun itu masih bisa bikin bonyok pas kartal pertama. Apalagi Jisoo gitu loh. Jadi kayaknya bakal beralih ke lapu-lapu gold lane. Mungkin kalau melihat dari potensi seperti ini atau ya mengingat karena udah gak ada Granger juga, Granger di ban, jadi lebih baik main fighter, enable Albertnya dengan Isunshin ya biar nanti Isunshin bisa carry game. Tapi kalau misalkan lampu-lampu gold lane yang diambil ya, Alivara tetap di tangan dari Oni gak sih, Kok? Ya tetap, ya balik lagi sih, tapi seenggaknya Hayabusanya nggak segampang itu buat dapat point kill kan? Oh iya. Kayak dari awal kalau misalkan ini ternyata bawa marksman lagi, kan jatuhnya bakal berbahaya banget dan Garut Kaca pick yang lumayan bagus karena di PH kita tahu sendiri ada Grok, Garut Kaca dan Hylos yang lumayan populer. Selalu di pick di atas ya. Dan kemarin Nike main Garutnya juga bagus gitu cara-cara backupnya. Dia juga nge-trigger banyak banget skill kemarin. Hylos ya, wow. Hylos mungkin atau Hilda. Hilda ya? Iya, berarti mereka emang benar-benar pengen kasih pressure sih ini untuk gimana ya? Lebih ke arah konsep mungkin your best offense, your best defense gitu loh. Ini dibawa ke Iya. Ini sebenarnya kalaupun bakal ngebawain Esme Gold Lane aku nggak kaget sih. Emang bener-bener kayak ngebuka ruang buat Albert pokoknya. Jadi mungkin hyper carry. Ron Albert ya, play Ron Albert jadinya. Oke, tinggal last pick nih. Ya Lapu atau Esme sih. Ya, Esme lumayan bisa ngejawab ya untuk Hilda dan juga Harinnya. Kalaupun mau lapu-lapu dia bisa menutup bagaimana Farsha dengan free hit-nya dari belakang. Ya, Esme keluar juga seenggaknya udah nurunin kapabilitas Hilda lah untuk set target gitu loh. Karena kalau emang Golden lagi yang dikeluarkan emang casnya bakalan agak berat juga sih sampai ke lane itu. Dan itu dia jawabannya. Oke, ini dia Honor Esmeralda yang akan menjadi pilihan terakhir dari EVOS. Lengkap sudah berarti untuk drafting dari game yang pertama. Best of 5 series jadi langsung saja Ranger Mas dan juga Limco Joe Time to Shine. Yes, terima kasih banyak untuk panelis kita tentunya yang berada di belakang sana. Welcome to Derby International. Sebelum masuk ke game, FPL Arena mana tepuk tangannya? Derby International Onyx versus EVOS. Yang menang sudah ditunggu Alter Ego, yang kalah sudah ditunggu Bigetron. Nah ini saatnya membuktikan nih dari keduanya siapa yang lebih layak untuk one step closer ke tiket M7. Yes! Dan langsung saja kita akan menyaksikan
pertarungan Derby Internasional EVOS Road to M7. Apakah EVOS bisa kembali lagi menuju kejayaan EVOS Legends? Panggung L Series ya. Onyx yang menurunkan mereka. Kalau ngelihat dari draft, sebenarnya ini draft yang sangat berani untuk khususnya Albert lah ya. Veteran versus veteran, ada Kairi dengan signature hero-nya Hayabusa. Yang bahkan kalau by interview, Skylar bilang Haya Gauntlet, langsung ditangkal Kairi, gak dijagal aja. Iya, Mau Kairi yang pakai aja. karena memang tidak bisa dipungkiri nih, Kairi dengan Hayabusanya itu bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia, Lim. Oh, jelas. Dengan Sky Pierce juga ya, yang seperti itu juga di akhir-akhir regular season. Dan Flicker, wow. E-Boy, kebuka satu source yang lumayan mahal nih informasinya untuk EVOS. Ya, tapi memang kalau bisa dibilang ngomongin ke arah Hilda, problem utamanya adalah ketika dia gak bisa melakukan sedikit invasi ke jungle lagi, tapi ditangkap oleh seorang Kairi di depan sana dengan adanya Kairi berada di dalam posisi level 3. Sayang sekali. Bayangkan kalau itu udah menjadi hero kill itu akan menjadi first blood untuk seorang Kairi, dan Swillow tidak akan tinggal diam. Flicker dengan ada Flicker. Ready is on the way menutup jalan dari point kill dari Keyboy. First blood tidak dari Kairi. Itu dia punishment cara Keyboy, yang dimana Flicker sebelumnya memang udah di paid, udah ada informasinya juga. Makanya makan cara Keyboy ini menjadi pilihan yang cukup baik. Dan Sans, dia ngelepas Flickernya juga tadi. Sama sebenarnya dengan Tapi Swallow. tampaknya di depan sana Shadow Kiro. Swallow dibalaskan tendang dari seorang Keyboy, tidak akan dilepaskan oleh seorang Kairi. Bayangkan para pasukan dari tim EVOS kali ini, mereka tidak boleh lupakan permainan dari Triumit. Triumit itu seperti ada 3, bukan hanya 1. Iya, iya. Dan Pembagian Keyboy masih ada 2 lagi, Lin. Dan itulah alasan kenapa Kairi dengan Hayabusanya sangat menakutkan. Rotasinya benar-benar acak. Kita nggak bisa prediksi dia ke XP, dia ke Gold, atau dia ke Mid. Dan setiap kali datangnya Kairi itu pasti mendapatkan hasil yang menurutku lumayan positif. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah ketika Kairi dengan Hayabusa, dia berani untuk mendapatkan 1 turtle pertamanya. Itu kan adalah 1 gambling yang mahal banget, Lin. Dan Iya. membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini tidak akan kenal kendor. Albert, 2 legenda retribusi dari MPL Indonesia yang dari dulu masih menjadi rivalitas yang tinggi walaupun mereka sempat berada di tim yang sama, Lim. Yap, sempat kelihatan ya waktu itu. Tapi ya ngomongin untuk setup, Assassin biasanya akan sedikit delay, dia akan sedikit terlambat. Dan Hayabusa sebenarnya kalau ngomongin Assassin gak enak juga buat setup. Lihat dari EVOS mereka gak akan rotasi pressure-nya. Oke, bukan hanya gak enak, tapi juga kita lihat di sini sosok dari Lutfi menuju Swallow dengan informasi dari Vision yang jelas membuat termasukkan dari tim EVOS kali ini lantas sama mereka ditukar dengan Skylar. What? Really? Trapping by Albert berhasil mendapatkan 1 poin kill sama, tapi Albert tidak akan tinggal diam menuju ke arah Keyboy dengan 1 klik yang diberikan membuat permasukan dari tim Onyx kali ini. Mereka menukarkan harga yang sangat mahal untuk turtle-nya. Another flicker berarti ya. Skylar mungkin ya dengan habits yang biasa dilakukan Golden juga ya. Bantu ke arah mid lane. Either dia join atau enggak. Sebenarnya dia akan datang ke arah mid lane. Dan challenge prediction 3/3. Fair enough. Oh, fair enough kali ini. Balik lagi kalau ditanya in Albert we trust kalau gue. Oke. Salah satu jungler yang memang sampai saat ini masih cukup konsisten membawa permainan EVOS walaupun musim lalu dia masih gagal, tapi kali ini dia membuktikan bahwa ke playoff lewatin play-in yang berat nih. Iya. Mungkin rotasi dari Onyx nih terlihat sedikit kesulitan untuk di awal. Dan mereka nggak boleh nyaman dengan tempo kayak gini. Setuju. Isamsin, ya kita tahu lah ya, 3 itemnya. Entah dia ngambil 30% cooldown, atau dia ternyata ngambil 20% aja, dan langsung ke arah Blade of Despair, itu pressure tetap sama, tetap dahsyat. Tapi bukan hanya itu sih, ini yang dilihat adalah Skylar. Lihat, kali ini dengan rotasi Skylar yang terhentikan pergerakannya, Skylar nggak bisa terlalu memenangkan inning phase, kita tahu dengan lawan Esmeralda. Ini ngebuat Kairi harus rotasi ke atas. Ngebuat Kairi harus juga bantu Skylar minimal. Kalau nggak dapetin poin kill, pulang dari Esmeraldanya. Atau flicker anything else yang ngebuat Erlan ini merugi. Iya. Sebenarnya memang dari counter hero sih kalau itu kita bahas kan di gold lane. Makanya nggak bisa gerak banyak juga dari Skylar. Tadi kita lihat informasi yang didapatkan dari Kairi cukup mengagetkan. Tiba-tiba ada Gatot Kaca di depan sana. Mau nggak mau Coach Shadow keluar. Yang informasi yang didapatkan kali ini adalah Albert bermain masih dengan pattern yang pelan. Dan itu bagus banget untuk Onyx. Kenapa bagus? Albert nggak terlalu dapetin banyak poin kill. Albert juga nggak dapetin banyak netral objektif. Iya. Seperti Turtle, itu bagus banget. Ya, gue tuh setuju sih. Dan untuk Keyboy sendiri ya, gue ngerasa memang screeningnya Keyboy ini dahsyat sekali. Visionnya selalu didapatkan oleh Onyx, walaupun memang untuk nge-punish bagian depan EVOS, gue rasa masih susah juga.
Bener-bener menang jumlah. Walaupun flicker ya taruhannya urusan belakang ya. Ya, tapi Vision tetap didapetin, informasinya tetap Kali ada ini- gitu loh. Tapi target utama mereka ternyata menunjukkan Luffy. Kayaknya terlalu banyak. Kalau dikeluarkan Ready bisa melakukan volume of damage. Damage cukup besar diberikan. Tapi Albert terlalu free. Membuat Luffy harus tertinggal di masalah para pasukan dari tim. Onyx! Mereka ditutup jalan dengan Esmeralda. Erlang menutup jalan Skylar untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi nampaknya Swallow memilih mundur dengan sakaratul maut. Pertarungan kali ini mendapatkan 1 poin yang mahal. Di Turtle. Melepaskan Turtle dari Onyx. Satu Turtle yang sangat berarti untuk top laner mereka, yaitu Skylar yang sedang terpressure. Itu dia. Perbedaan memang Goldman damage dan juga Goldman badan kan. Esmeralda dia bisa online lebih cepat. Sebelum Harit yang ready dengan setidaknya 3 item. Esmeralda 1 item aja udah cukup. At least 2 item dia udah bisa maju ke depan, udah bisa nge-zoning. Lihat bagian bottom lane. Oke, menutup jalan Karol Luffy dengan ada Avatar of Guardian. Tidak. Mau Condro, Waduh. ternyata tidak mau dipaksa. Tidak mau terlalu terburu-buru karena Albert sadar. Game sense-nya dia tahu Sans gak bakal tinggal diam. Di mid lane gak ada Sans. Clear minion, lost vision. Sans pasti akan berdekatan dengan satu titik yang dimana akan menjadi target EVOS. Iya ya, tadi karena memang damage startnya agronya ke Albert. Makanya Albert sadar oke harus mundur dulu dan akhirnya ngelepasin Luffy yang ketangkep dari Unbreakable plus Avatar of Guardian. Itu udah pas banget. Nah ini nih poke damage yang akan selalu diterima oleh Keyboy. Mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi ya selama masih ada flicker, gue rasa lumayan aman nih. Untuk Keyboy juga bukan menjadi target utama yang bakal Banyak dipanis. sih, banyak, Yang banyak. gue takutkan adalah ketika mereka melihat udah ada Endless kah atau War X kah atau kita lihat di sini akan membuat Keyboy semakin dekat sama Albert, semakin dia harus oke, gue harus agak lebih jauh, harus agak lebih jarak, dan targetnya dari Keyboy udah harus bisa ganti ke Swallow sih. Oke, sebenarnya kalau ngomongin Hilda ya, memang kadang dia nggak perlu ngehit juga kok. Ji. Dia terkadang tuh bisa yang ya udah tempelin aja, kasih pressure, zaman force-nya ke trigger. Cepet banget responnya ya, ngelihat adanya setup yang mungkin bisa dilakukan, dia nggak mau ngebuang spell juga, jadi langsung defensif aja. Alright, melihat para pasukan dari tim EVOS, kali ini one by one situation dari bottom lane. Luffy memang agak cukup terpressure dan mungkin Luffy akan cukup lebih terlambat melakukan rotasi ketimbang Randy. Cuma yang mungkin harus diperhatikan di sini adalah gold yang tidak terlalu jauh. Ini menandakan catch up-nya Kairi dengan Albert ini masih sangat baik dan baik di depan sana. Kairi! Surprise happy birthday! Pasukan dengan Albert kamu mendapatkan double kill dapat para pasukan dari tim EVOS Albert. The baby alien mengamuk berhasil mendapatkan 2 point kill. Mencoba untuk dilakukan covering up. Luffy gagal untuk mendapatkan poin. Tapi nampaknya terperang antara poin kill yang ketiga. Albert ini akan lebih membahayakan untuk para pasukan dari tim Onyx. Albert, the baby alien lagi berulah di lane of down. Trapping yang begitu baik tadi, mendapatkan hasil yang sangat maksimal, bahkan Kairi plus Keyboy. Skylar versus everybody. Dapet. Skylar! Dapat Albert. Sudah. Versus everybody! Berhasil mendapatkan shutdown atas Albert, menutup jalan pasukan tim EVOS untuk mendapatkan lot mereka yang pertama. Kembalikan ke dalam bersama dengan Shadow Kill dan juga double kill. Di tangan dari Sansan Tip. Oke, pengilasan menyambut kegilaan dari Skylar. Skylar, satu melawan dunia. Bahkan sekarang take overload dilakukan oleh Onyx. Oke, tapi lihat di depan sana. Oh, Swallow. Swallow masih mau lebih mendengar suara Kairi. Kabarnya cukup baik dan satu poin kill sangat mahal. Pertukaran kali ini masih tetap mau coba dimainkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Onyx merespon. Taring EVOS yang terlalu tajam. Sang landa. Gak mau tinggal diam. Mereka juga berduri. Baru pertama Satu belum. kali gigit dari EVOS ternyata membalikan kesakitannya untuk EVOS itu sendiri. Astaga, Skylar dia bermodalkan informasi tadi. Gak ada skill, gak ada spell. Dia berani untuk satu lawan banyak. Kalkulasi damage yang begitu matang. Harit, yang kita tahu memang dia punya shield yang bisa punya durability tinggi juga. Dan itu beli waktu sampai Onyx. Mereka take over bahkan. Mereka pegang lagi sekarang temponya. Goldnya sekarang setara. Gak dapet Lord EVOS, bayangkan. Itu udah keuntungan di tangan dari EVOS. Udah jelas banget Lord di depan mata, Lin. Tapi itulah Skylar. Skylar versus everybody di sini. Wow, itu pergerakan yang beresiko memang, tapi dengan kalkulasi yang matang jadi gak beresiko. Dan itu bagus banget sih ngedelaynya lagi. So, oke, game let's go on. Oke, kita akan lihat lagi di mana setup dari EVOS akan dilakukan kembali. Mungkin trapping-trapping dari Gatot Kaca yang lebih harus diwaspadai lagi nih sama teman-teman dari Onyx. Wah iya sih, kayaknya ini trapping-trapping lucunya ya. Dan bukan hanya itu aja. Dari sosok Albert juga tadi trapping ke arah Skylar. Ingat poin kill yang sangat mahal. Itu didapatkan oleh Albert loh tadi. Ya, di menit kedua ya. Dan kali ini Onyx terlihat lebih siap untuk melakukan counter setup. Poke damage. Randy dibonyokin. Supaya Randy gak bisa nahan badan nantinya.
Supaya ready ke sana badan tapi Swallow Swallow. kali ini agak cukup offside positioning. Yang cukup berbahaya adalah informasi tidak ada Crimson Bacon, tidak ada flicker. Itu informasi yang cukup mahal, Lin. Ya betul. Sisi itu defensifnya kan. Gak ada spell dan gak ada ultimate juga Crimson Bacon. Sekarang setup dilakukan oleh Onyx. Lutfi mencoba melawan zoning out. Lutfi melawan dunia kali ini. Zoning out Kairi. Dapat si Visionnya cukup jelas. Tapi Albert gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Albert gagal mendapatkan Lord. Tapi para pemain TV Pos mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Berhasil mendapatkan double kill. Lutfi mau triple sans. Terlihat positioning di depan mata. Tapi dia tahu untuk mendapatkan sans dengan kondisi flicker masih available ini agak cukup mustahil, Lim. Oke, mau ditukar dengan mid nampaknya. EVOS mereka gak mau rugi sepenuhnya. Mereka ambil sebuah keuntungan dan bisakah Skylar Summon Force? Mau tidak mau, Skylar harus membuka Summon Force supaya bisa menutup jalan dari tim EVOS. Pertukaran double kill ini bagus. Tapi sayangnya satu, Lim. Double kill ditukar tanpa objektif. Itu dia. Bahkan midnya tadi gak bisa dibongkar loh. Pertahanan yang kokoh sekali dari Onyx. EVOS sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia coba ngabisin dulu skill dari Sans. Dia coba untuk ngedorong lagi, ternyata masih gagal. Dan sekarang Lord. Ini bakal menjadi PR nih untuk EVOS. Lordnya akan di slow push bagian top lane. Oke, slow pushing. Itu mungkin didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan mereka dalam tekanan. Kenapa aku bilang mereka dalam tekanan? Mereka tidak memiliki high ground, itu harus mereka garis bawahi. Kedua, scaling power dari Kairi udah makin lebih tinggi. Dan kemungkinan besar Kairi bisa menuju ke arah Malefic atau menuju ke arah si Halberd sekalipun. Bisa. Ya banyak sekarang opsinya ya untuk item damage. Tapi gue rasa ini menjadi Lord yang lumayan bersih untuk EVOS juga. Gak ada yang bisa didapatkan nih selain push lane juga ini yang lumayan rapi. Di bagian bawah juga terlihat masih cukup aman ya. Masih dipegang juga sama Erlan. Jadi kayak temponya akan sedikit turun dari keduanya. Mereka akan menunggu Petrol Objective Lord muncul. Mereka akan kuasai zonanya masing-masing. Dan top lane malah didapatkan oleh EVOS. Oh, EVOS, Albert the baby alien. Lihat permainan yang sangat gila ditaruh begitu saja langsung di follow. Ya, Albert dipukul mundur oleh seorang Santan pada follow. Ya, Nemis. EVOS tidak bisa membalaskan kekuatan yang dimiliki dari Onyx. Skylar datang menyerang belakang. Lutfi Veteran pribadi mendapatkan satu momen ke-4. Dengan satu pasif menutup jalan itu bisa masuk lebih dalam lagi dan bahkan ready. Nahan badan tanpa adanya follow-nya Nemis. Dia akan sia-sia bonyok tanpa pertukaran. hanya bisa membeli waktu nampaknya dari Randy. Di sisi lain damage dari Skylar sudah mulai cukup. Ki bisa ditumbangkan juga. Ini yang harus diwaspadai sama EVOS. Mereka harus sadar, mereka punya dua badan. Yes, betul. Adanya Alice, adanya Gatot Kaca. Tapi gak sekuat itu juga. Untungnya miss tadi ke scroll-nya. Tapi Sansi, dia tahu dia emang gak ngincar point kill. Tapi gimana caranya dia nutup Albert setelah this. Itu ngebuat Albert gak bisa nge-following up KYY. Dan itu sangat mahal loh. Iya, gila Sans. Dia pakai wings by wing di depan, adanya di Sansin yang bukan Mountain Choker. Oke, emang agak gila sih kelihatannya. Gila Sans. Tapi ya itu Dengan berhasil nge-bait juga sih tadi. Akhirnya temponya kembali turun kan. Ya mereka akan pelan-pelan dulu nih, pattern jungle-nya diselesaikan dulu. Mungkin dari segi item ya, memang dari Albert juga udah terbilang satu lagi nih sisa itemnya. Damage-nya udah gak bisa diragukan lagi. Tapi lihat Skylar, Ya. sama nih konsepnya. Bedanya cuma magical dan juga physical. Tapi kalau yang gue lihat ya, Lin, ini kondisinya terlihatnya memang Albert sebagai biang masalah dari EVOS. Tapi gak itu doang. Padahal ada sosok dari Erlan loh. Ini itu Swallow, Ji. Yes. Tapi sayangnya Erlan di sini udah memasuki tahap yang udah bisa ditumbangin gitu, Lin. Bukan berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya Erlan itu gak bisa ditumbangin. Masih terlalu kuat. Kalau ngomongin Swallow, udah target bulan-bulanan dari para pasukan tim Onyx udah pasti Swallow. Ya, tapi ini ketika Lutfi ngebuka Black Dragon Form ya, siapapun yang ditarget, itu pasti bisa ke-follow loh. Soalnya jungle-nya Hayabusa pakai Quad Shadow. Sansnya pakai Sansnya pakai Wither Strike. dan jauh jaraknya. Itu dia, Skylar nanti bisa masuk memang ketika udah free banget. Nah berarti tugas dari Erlan juga harus terpisah. Gak boleh nih sampai Erlan yang bakal menjadi target pertama, karena Erlan menurut gue salah satu yang bisa nge-zoning ke arah Skylarnya nanti. Dan Erlan dengan item dia, dengan ada Dominance Ice, kita lihat juga dengan Oracle dan juga Enchanted Talisman. Jadi di komit ini pasti for sure tumbang. Pasti. Ya, jelas. Jelas banget, udah pasti. Apalagi Kairi on the way Blade of Despair gitu loh. Damage-nya akan cukup jadinya ya, tanpa Stabilizer dari Kairi. Yes. Ini menjadi satu build yang berbeda memang. Tapi kalau ngomongin damage, jelas ini cukup. Lihat bawahnya. Farlane ini yang bakal menjadi kunci nih dari keduanya. Siapapun yang mungkin muncul di bawah nanti, itu menjadi sinyal bagi tim fight di arah world-nya. Oke.
Kalau ngomongin ke arah tim Fight Lord kali ini, yang nge-bait itu cukup banyak. Dan Kiboy tetap menjaga perimeter. Kalau kalian sadar, Kiboy muter-muter di situ. Bukan hanya untuk membuka vision, tapi untuk menutup jalan para pasukan dari tim EVOS. Komit. Bakal coba di-commit karena Luffy menuju ke arah seorang Albert. Target bersama dengan dari Kiboy ke depan sana. Bertarung kasihan. Menutup Kiboy. Kiboy berikan power defense, tidak bisa terlalu lama. Bertahan di depan sana. Baik time diberikan oleh Randy. Dua tim banyak berbeda. Membuat Luffy harus kesakitan dan bahkan menjadi poin selanjutnya. Tapi pada satu, si Albert berhasil mendapatkan Albert. Si Albert tidak ada untuk Albert dan hilang begitu saja. Luffy still survive in the top lane. Bahkan masih bertahan. Luffy, sang naga yang akhirnya bisa menjoning. Yisansin tanpa adanya anti-regen. Terpaksa dipukul mundur, bahkan ditumbangkan. Sekarang Lord free untuk Onyx. Akhirnya Kairi berhasil mendapatkan Lord dan Gilasan. Kembali lagi bersinar kali ini. Membuat permasukan dari tim EVOS agak cukup kewalahan. Kelimpungan dan bahkan Kairi mencoba melakukan komit terhadap Erlan. Kayaknya ini gak bakal menjadi point kill yang bagus. Pertama, Kairi lagi dapetin Lord. Kalau dia tertangkap di sana, minimal pas Shadow-nya nyangkut, Lordnya jadi bersih lagi. Bisa jadi. Gak boleh sampai jadi Lord gratis ya. Winter Crown, ya item yang sempurna pastinya untuk Albert. Karena ya Yisansin ketika dia udah punya 4 damage, satunya lagi biasanya utility. Immortal, Rose Gold, apapun lah. Yang bisa dipilih juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi Onyx, Hayabusa, satu item sisa terakhir Endless Battle nampaknya. Cooldown reduction lagi. So buat Shadow Kill, cooldownnya akan sangat cepat. Ya, sekarang yang menjadi catatan untuk para pasukan dari tim EVOS adalah Albert. Gimana caranya dia bisa menahan damage dari Luffy, dari pasifnya Luffy, di saat dia nggak memiliki si Albert. Karena memang kalau untuk saat ini cukup mengandalkan dari Esmeralda, mengandalkan dari Gatot Kaca memang sudah cukup dan juga sukses. Tapi kalau dia sendirian, ini akan sangat berat. Lihat apa yang dilakukan Skylar, mencoba fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Pedro Estrek terus sakit dari belakang dan turret tengah sangat bebas didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Dua turret menuju ke arah turret yang ketiga di arah top lane. Jangan sampai ompong. 3 best turret yang dituju, untungnya satu masih bisa aman di atas. Masih ke defense tipis-tipis. Tapi tengah dan bawahnya, ini udah nggak bisa diapain. Black Dragon Form yang dibuka Lutfi tadi secara instan mengusir, seenggaknya membuat teman-teman dari EVOS dia harus cari posisi lagi. Oke, Nggak boleh terekspos dengan bebas. informasi vision yang terlihat kali ini di mana ada Randy tadi ya. Tapi para pasukan tim EVOS, mereka jangan lupakan laning phase mereka. Karena target utama dari pasukan dari tim Onyx kali ini terlihat dengan sangat jelas. Visionnya menuju ke belakang. Tapi Sans sudah terlihat positioningnya. Menunggu Fire Restrict sampai Albert bisa melakukan dash baru ditangkap oleh seorang Sans. Tasnya masih dicoba ya. Masih diusahakan oleh Onyx loh. Mau ompong mereka mau ompong. Iya, walaupun masih bisa bertahan dari EVOS. Masih belum bisa ditembus juga untuk 3 best turret. Tapi secara nggak langsung vision mereka udah langsung patah nih. Keunggulan dari Onyx udah terlihat dengan jelas. Parlennya di next objective Lord yang ada di atas. Udah jelas bawahnya akan unggul dari Onyx. Oke, tapi itu dia. Kalkulasi dari minion. Ini yang sangat-sangat baik untuk EVOS. Dia lepaskan minionnya, dia tahan minionnya biar nggak terlalu maju. Dan lihat di depan sana, para pasukan dari tim EVOS kali ini mereka 1 kali wipe udah pasti milik Onyx. Kejayaan milik Onyx. 18 menit dimana Lordnya menuju ke arah Lord EVOS. Dan kalau memang EVOS mau balikin keadaan, gue rasa seandainya dia kontes Lord, gak boleh sampai ada korban lebih dari 2 sih. Aduh, Sanse sakit banget, Link. Itu kilo yang Yang disembur ki kan. Yang di poking ki doang. Dan sekarang kalau ngomongin Carsuelo, ini pertanyaannya satu, Link. Mau coba terus bertahan positioning, jaga positioning, atau dia maksa ke arah Sans? Kayaknya harus berani mulai paksa sih. Ya, itu dia. Karena kalau dia di belakang nangkap Skylar susah. Backup dari Lutfi agak susah. Gak ngedistract juga. Wah, bonyok. Randy bonyok kali ini karena Kairi udah dalam posisi full item dan lihat di belakang sana Skylar Albert take down. Masih coba ditahan, damage yang diberikan. Flicker dikeluarkan Albert sekarang Tolmal bakal coba dikejar oleh Sans di tengah jalan. Ki langsung menutup jalan. Para pasukan dari tim Onyx cukup agresif kedua belah pihak. Sans bahkan flickernya sudah tidak ada. Dan Suelo Winter Crown kali ini menyelamatkan Suelo. Dikejar. Pasukan dari tim EVOS mereka dikejar habis-habis oleh Luffy. Hantaman benda tumpul. Zoning out para pemain dari tim EVOS melakukan kill terhadap Randy dan bahkan looking for Erlan. Tersisa 3 member dari EVOS. Mampukah mereka bertahan atau objektif lain yang diinginkan oleh Onyx atau Lord akan disecure. Namun ini bakal menjadi Lord yang free sepertinya. 3 member bukan hal yang baik untuk melakukan kontes kali ini. Wow, di sana Sans dan Kiboy
ini bagaikan satu duri yang sangat tajam. Ini gila saat bermain di depan mata permasukan dari sini bos. Ipos kali ini mencoba diporak-porandakan, apakah bisa semua poin membuat permasukan dari sini bos. Mereka nggak punya padan kembali. Fokus menuju ke Kairi, tapi lihat Luffy dan sana yang hantam pada pukul Dragon Pop. Menabrak, kehilangan minionnya. Dan Ipos kali ini ditundukkan dengan adanya kemenangan dari Onyx. Onyx percaya mendapatkan game pertama mereka. 1 poin. Coaching staff kan sebenarnya nggak yang terlalu ngaruh banget sih antara perbedaan map itu dengan hero-hero. Jadi nggak usah terlalu peduli sama mapnya. Yang penting harus dimanfaatin aja ketika dapat map apa dapat apa kayak gitu. Tapi kayaknya apapun yang kita bahas tadi after game pertama dibentang loh. Onyx masih nge-ban Granger-nya dan nggak ada template second pick. Nggak ada template second pick, lihat. Lunox, Granger, Uranus ini bener-bener respect 3 pemain EVO sekaligus. Biasanya draft early di first pick B kalau kayak gitu. Iya. Bahkan biasanya second pick itu nge-ban Baxia. Nge-ban Baxia. Ini nggak ada Baxia sama sekali. Iya, Baxia open semua ya. Dan Kalau dari EVOS pun nggak ada perubahan yang signifikan loh, meskipun mereka pindah ke first pick. Karena masih ada Angela, Grok, dan juga Nah, Yusuf. Yusuf ini perbedaannya. Karena kan ya balik lagi, kalau kita ngomong soal first pick atau blue sides, mereka lebih punya kemungkinan untuk nge-lead bagaimana drafting phase-nya. Makanya mereka bisa ban Yuzongnya. Iya. Jadi ini adalah alasan kenapa Adi jadi best coaching. Karena sekarang udah respect band semuanya. Respect ban. Adi D-nya dewasa ya. Dewasa. Oke, dan sekarang udah mulai bergeser lagi ya dengan Hayabusa dan juga Harriet yang akan menjadi prioritas. Jadi pertanyaan untuk Ipos akan dijawab dengan Marcel Alea. juga atau biarin si